Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Dian Rahma, nomor absen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Zarani, nomor absen 22 dari kelas 11 AKL 2 dari SMK PGRI 1 Jakarta. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ideologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman terhadap negara di bidang ideologi adalah munculnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan diri dari NKRI. Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya ancaman dalam bidang ideologi sebagai berikut. 1. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Hal itu mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. 3. Rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Upaya penyelesaiannya ancaman di bidang ideologi. Adanya berbagai ancaman dalam bidang ideologi dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Berikut strategis untuk penyelesaiannya. 1. Memahami lebih dalam tentang arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Menumpas berbagai gerakan separatis dengan tegas. Dan yang keempat, sosialisasi wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan terhadap ideologi bangsa. B. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang politik dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman di bidang politik dalam negeri berupa separatisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam konteks ini, berarti memisahkan diri dari Indonesia. Separatisme bisa juga dilakukan tanpa perjuangan senjata, dengan cara menarik simpati masyarakat internasional. Separatisme semacam ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan militer. Hal tersebut membuktikan bahwa separatisme melalui bidang politik memiliki ancaman yang cukup besar terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsanya. Upaya penyelesaian ancaman di bidang politik dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020 karya Damri dan Fauzi Eka Putra. Beberapa cara lain upaya penyelesaian di bidang politik yaitu 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. 3. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. C. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisasi ekonomi. Ada dampak negatif dari globalisasi ekonomi, yaitu adalah Indonesia dibanjiri produk asing, munculnya kesenjangan sosial yang tajam, koperasi sulit berkembang, dan cepat atau lambat perekonomian dalam negeri akan dikuasai oleh asing. Ancaman di bidang ekonomi inilah semakin serius karena ada kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Upaya penyelesaian ancaman di bidang ekonomi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukannya, antara lain
1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. 2. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 4. Tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. 5. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak tergantung pada impor. D. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman di bidang sosial yaitu persoalan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Permasalahan tersebut memicu timbulnya kasus separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan di bidang sosial budaya dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Upaya penyelesaian ancaman di bidang sosial, adapun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi ancaman sosial ini adalah: pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta diimbangi dengan senantiasa memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, meningkatkan rasa nasionalisme dan memperkuat konsep Bhinneka Tunggal Ika di dalam pikiran dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu saling menghormati dan mengedepankan toleransi antar umat beragama. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman di bidang budaya adalah gaya hidup konsumtif yang merupakan perilaku membeli banyak barang yang diinginkan, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan, melainkan hanya memuaskan hasrat akan pengakuan orang-orang di sekitarnya. Sifat hedonisme yang memandang materi adalah segalanya dan merupakan ukuran yang menentukan kesuksesan di dalam kehidupan. Sifat ini membuat manusia memaksakan diri untuk membeli barang yang di luar kemampuannya. Sifat ini bisa membuat seseorang jatuh miskin. Sikap individualisme yang semakin mengikis perilaku gotong royong dan kepedulian antar masyarakat. Lunturnya nilai keagamaan yang memungkinkan terjadinya berbagai tindakan asusila. Upaya penyelesaian ancaman di bidang budaya, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman budaya ini. Yang pertama, memperkuat budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang kedua, menyaring budaya luar Indonesia menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. F. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang pertahanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman terhadap negara di bidang pertahanan adalah militer, dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan senjata, spioner, dan aksi teror bersenjata. Pemberontakan bersenjata yang mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI, diantaranya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam yang disebut DI atau TII, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Permesta, dan pemberontakan PKI Madiun. Upaya penyelesaian ancaman di bidang pertahanan, adapun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi ancaman pertahanan ini adalah: pertama, memperkuat pertahanan antar rakyat; kedua, senantiasa hidup rukun; ketiga, tidak memecah belah berbangsa sendiri; keempat, menjaga penelitian persatuan dan kesatuan. G. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman terhadap negara di bidang keamanan adalah perampokan, penyelundupan senjata, serta pencemaran dan pencurian kekayaan laut. Ancaman hibrida yaitu ancaman yang memadukan ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman hibrida dapat berupa gabungan ancaman konvensional, asymmetric, cyber warfare, and war by proxy. Keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Upaya penyelesaian ancaman di bidang pertahanan adalah: 1. Menjaga lingkungan daerah maupun nasional secara bersama-sama. 2. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman. 3. Mendorong pendidikan kewarganegaraan seperti penguatan patriotisme, cinta tanah air. 4. Semangat bela negara, serta upaya untuk memperteguh kebinekaan. Sekian dari kita, maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, atau salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.